Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu biasa ke-15. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Don't worry, jangan cemas. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, pendiri harian Kompas, Pak Yakob Utama, selalu menyerukan Providentia Dei, penyelenggara ilahi. Dalam hidupnya, ia coba untuk menerapkan kemurahan hati Allah ini. Hidup sederhana dan memperhatikan semua karyawan adalah sebagian dari praktek prinsip ini. Kemurahan hati Tuhan itu nyata. Dan kita perlu percaya kepadanya. Percaya pada penyelenggara ilahi itu amat penting. Kepada para murid, Yesus menegaskan prinsip ini. Yesus melarang para murid mempercayakan hidup mereka pada kekuatan dan kemampuan pribadi masing-masing. Yesus justru mengajak para murid untuk tidak cemas akan kebutuhan mereka untuk percaya pada kehendak Allah. Niscaya tidak akan ada yang kekurangan di masa pewartaan mereka. Hari ini, seperti kepada para murid, Yesus juga mengajak kita semua untuk senantiasa percaya sepenuhnya pada kehendak Allah. Ini bukan soal tak perlu bekerja lagi mendapatkan materi. Bukan. Ini hanya soal bagaimana kita mensyukuri anugerah yang diterima sebagai bagian dari penyelenggaraan ilahi. Dengan ini, kepercayaan kita sepenuhnya bukan pada materi yang diterima, tetapi kepada Tuhan yang menyediakan semuanya itu kepada kita. Bapa Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk hidup sehat. Ada 9 tips hidup sehat ala Paus Fransiskus untuk kita hari ini. Pertama, rendah hati
Kedua, makanan yang sederhana. 3, mendengarkan musik. 4, rajin membaca. 5, bersosialisasi. 6, tidak memikirkan kekurangan yang dimiliki. 7, sederhana. 8, suka menari. Dan 9, memanjakan diri untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita diajak untuk hidup sehat, baik, dan benar di hadapan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan segala-galanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Avila, "Solo basta Dios." Hanya Tuhan saja cukup. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.